Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Said. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba membantu menjelaskan konsep hukum dua kecap ya. Biasanya kalau orang jumpai dengan konsep dua kecap ini, hukum dua kecap ini terkait dengan konsep loop ya. Kalau kita lihat ada aturan loop itu yang pernah belajar ya, tentunya masih ingat. Kendalanya ketika ketemu soal yang kaitannya dengan dua loop. Nah, jadi kan nanti ada persamaan satu, persamaan dua gitu kan, pakai eliminasi substitusi. Tetapi kalau persamaannya itu tidak ditemukan, ya tidak akan bisa dikerjakan begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak mencoba memberikan tips secara mudah menyelesaikan kasus untuk hukum kecap 2 di soal dua loop. Tapi sebelumnya apa sih hukum Kirchhoff itu gitu ya. Kalau kita lihat kan hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua ya, hukum 1 dan hukum 2. Yang hukum 1 sudah pernah kalian jumpai di kelas 9 SMP, dimana jumlah yang masuk dalam suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Pada ini Bapak akan membahas tentang cara mudah memahami hukum Kirchhoff 2. Kita akan kembali ya. Hukum Kirchhoff 2 itu dia mengatakan bahwasanya dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar daya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis ini ya kan. Kalau Bapak sering menggunakan dia tidak seperti ini. Bapak sering menuliskan plus minus sigma E plus minus sigma I kali R sama dengan 0. Nih, kalau Pak saya lebih suka yang ini. Nah, kalau pernah kalian lihat ya, nanti kan kalau kita kaitkannya ke dengan loop, dia ada plus minus gitu kan. Ada kalau menggunakan loop kan, kalau loop ketemu apa, kemudian arah harus berlawan dengan loop seperti apa. Nah, kalau konsep Pak Saiful untuk yang satu loop ini, sebelum kita nanti bagaimana membahas yang dua loop, caranya adalah gunakan konsep ini nak. Jadi cara mudahnya I adalah sigma E dibagi sigma R. Ini kalau Pak Saiful menggunakan cara ini nanti mengerjakan soal untuk hukum dua Kirchhoff untuk satu loop ya. Bagaimana ada aturan mainnya dengan catatan gitu ya. Apa catatannya? Ganti warna merah. Jika sigma E nya ini sepola maka ditambah jika sigma E nya tidak sepola ya, ini tak sepola, kita hapus aja biar tidak bingung kalian. Jika tak sepola maka dikurang atau diminus. Seperti itu ya. Oke. Kemudian maksudnya gimana Pak Say? Sepola tidak sepola itu begini nah anak sekalian. Kita lagi orang nih. Misal ini saya ambil contoh figurnya begini nak. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, ini pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Nah, ini kan.
ini biasanya kalau di dalam kelistrikan yang pendek ini kan minus ya, yang panjang ini plus nilainya kan seperti itu. Nah, kalau menggunakan konsep subtrade subtrade, kalau kita lihat di sini, kalau kita berjalan dari kiri ke kanan ya, atau sebaliknya dari kanan ke kiri, pasti dia sepola. Kita lihat pendek panjang, ini apa lagi, pendek panjang, apa lagi, pendek panjang. Nah, kalau yang ini coba kita ke arah dari kiri ke kanan ya, pendek panjang, panjang pendek, panjang pendek, tak sekolah ada, yang sekolah cuma dua ini. Maka kalau ini kita buat sebagai E1, kita anggap sebagai E2, ini kita anggap sebagai E3, begitu juga dengan yang ini, E1, E2, E3. Maka kalau untuk yang atas, karena tiga-tiganya sebelah, nah, maka tinggal dijumlahkan. Berarti E1 ditambah E2 ditambah E3, seperti itu. Kalau yang bawah, karena yang sepola itu cuma dua, yaitu E2 dan E3 kan. Kalau mau dari kanan kiri sama aja nih, yang sepola kan nih pendek panjang, ini panjang pendek. Maka yang sepola jumlahin aja. Maka E2 tambah E3, yang berlawanan atau tak sepola yang E1. Nah, sehingga kalau untuk kasus yang ini tinggal masukkan ke sini. Berarti E1 tambah E2 tambah E3. Nah, R-nya tetap dijumlah, nah nggak ngaruh dia mau sekolah mau tidak sekolah. Tinggal sampai berapa ini, kalau misalkan sampai R5 R6 tambah R2 tambah sampai R5 R6 gitu ya. Kalau yang ini berarti I sama dengan E2 ditambah E3 min E1 per R1 tambah R2 atau sampai dengan Rn gitu ya. Nah, ini cara mudahnya nanti untuk satu loop. Oke, bagaimana cerita selanjutnya, soalnya kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan bagaimana contoh soal penerapan daripada cara mudah tadi mengerjakan soal penggunaan konsep hukum dua kecop. Biasa di sekolah kita menggunakan loop, jadi coba kita bandingkan dengan cara Pak Saiful menggunakan konsep sekolah tak sekolah. Kita masuk soal yang pertama. Contoh soal yang pertama maksudnya ya. Kita lihat di sini. Ada berapa GGL anak-anakku? Iya, bagus. Ada 3 GGL ya. Kalau kita lihat di sini, kita ambil ke sini saja ya. Atau searah jarum jam maupun berlawanan, Pak Saiful ambil yang ke sini. Jadi kalau dilanjutkan berlawanan putaran jarum jam. Biasanya kan semuanya pakai loop gitu ya. Loop gitu ya. Kemudian itu dari mana begitu. Nah, kalau seperti ini tidak usah. Mudah dia menggunakan ini. Menggunakan cara I sama dengan sigma E bagi ini, gabung dengan sama dengan dimarah bagi sigma R gitu kan. Kemudian ya udah kita lihat yang sekolah siapa, panjang pendek pendek panjang panjang pendek. Oh, berarti yang sekolah ada dua, E3 dan E1. Ya sudah, tinggal E3 ditambah E1 di minus E2. R-nya ada berapa? Nah, cuman ada 1 dan 2. Ya udah, R1 tambah R2. Kalau misalkan sini ada R kecil, ada R1 biasanya kan ya. Namanya yang pada dalam, R3 ini R2 jumlahin aja nanti. Sini jadi tambah lagi R1, R2, R3 gitu. Kemudian ya udah, berapa E3-nya 14 ditambah dengan 24 di minus dengan 20 dibagi dengan 3 tambah 6 9. Berarti ini adalah 36 dikurangin 20 berapa? Berarti sorry, kok 36 38 ya. Kalau yang berarti 18 dibagi 9 adalah 2 ampere. Udah kan? Oke, selesai. Seperti itu. Pak, arah arusnya seperti apa? Biasanya ada beberapa referensi buku. Arah arus itu kan keluar dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Biasanya kalau ketemu GGL lebih dari satu, dia keluar dari kutub positif yang paling besar.
karena di sini yang paling besar E1 24 volt, maka keluarnya di sini. Nah, angka ini di sini. Nah, kalau menggunakan pakai loop, coba aja sama nggak nilainya 2 ampere, seperti itu dibuktikan. Oke ya, ini contoh soal yang pertama, sederhana sekali, tidak perlu lama-lama mengerjakannya. Sekarang kita masuk soal LUN. Nah, ini pernah dikeluarkan di 2013. Caranya sama, tinggal kalau nanti kalian udah tahu konsep sepola dan tak sepolanya, tidak usah terus lagi rumusnya, tinggal lihat di sini pendek panjang. Kalau kita mau gini ya, mau searah panjang pendek panjang, panjang pendek, tidak sepola, berarti dikurangi, berarti 6 kurangi 3, yang gitu aja. Yang besar kurang yang kecil, 6 kurangi 3 dibagi, jumlahin 2 tambah 2 tambah ini berarti 8. Berarti ini 3/8 ampere. Maka jawabannya D. Selesai. Soal LUN 1 simpel kan? Oke. Sekarang soal LUN 1 lagi, LUN 2 ini harusnya LUN 2 ini Pak Saiful, gimana ini Pak saya? Oke, nah kalau ini sama, berarti sama aja nih. Kalau kita mau searah putaran jarum jangan nih, pendek ya kan, pendek panjang, panjang pendek, tidak sepola, berarti I nya sama dengan 12 dikurangin 8. Nah, kemudian 10 tambah 6 16 tambah, nah ini kan masih rangkaian paralel nih. Nah, ini kan rangkaiannya ini seri, ini paralel, ini buat seri dulu, berarti 5 dan 20. Cara biasanya kan dia samakan penyebut ya. Oke, berapa berarti 20, 4 ditambah 1 berarti 5/20 dibalik, maka RP nya 20 bagi 5 4. Maka di sini tambahin 4, maka diperoleh 18 kurang 12 kurang 8 itu 4/20, maka 0,2 ampere. Maka jawabannya B. Kenapa Pak ini diparalelkan? Kan kalau tadi yang satu loop, yang hukum buat kicap untuk satu loop itu kan dia seri ya, rangkaian secara keseluruhannya gitu kan. Kalau kita ingat lagi, nah misalkan seperti ini ya. Nah, maka ini digabungkan dulu menjadi konsep paralel. Gampang kan? Nah, ini baru satu loop. Nanti bagaimana cara mudah untuk dua loop? Maka nanti akan Bapak kupas lagi di setelah bagian ini kita selesaikan. Bisa dipahami ya? Sekali lagi jempolnya, mantap. Oke, anak-anakku, teman-temanku sekalian, buat anak-anak, buat teman-teman ya, kita lanjutkan kembali bagaimana cara mudah untuk memahami hukum Kirchhoff 2 pada 2 loop. Nah, di sini Bapak menggunakan cara mudahnya. Coba nanti kalian bandingkan ya dengan cara yang pernah kalian terima dari guru-guru ya. Coba kita lihat, siapa tahu sama gitu kan ya. Nah, kalau di cara biasanya kan ya menggunakan loop 1, loop 2, kalau dia 2 loop ya di persamaan 1, persamaan 2, pakai substitusi, eliminasi, nanti dapatlah I1, I2, I3 nya. Nah, kalau ini hampir mirip, coba kalian bandingkan. Kalau versi Pak Saiful lebih mudah, mudahnya di mana nanti kalian bisa membandingkan sendiri cara yang biasa diberikan dengan cara yang akan Bapak sampaikan. Oke ya. Lanjut cara mudah soal 2 loop. Ini contohnya. Ini Bapak ambil dari buku referensi ya. Kalau dilihat di sini ada panahnya nih. Biasanya kan tipe-tipe soalnya ada panah dan dikasih tahu ini I1-nya atau ini I2. Ini nggak usah dihiraukan dulu nih ya, nggak usah dihiraukan. Cara pertama, ini kita buat wilayah kiri, ini kiri ya. Kalau nanti keterangan nanti wilayah ini kita beri nama I1, ini I2, ini I3. Biasanya ini kan ada di soal itu ini I1 biasanya di soal itu ini ada I1-nya. Kemudian ini I2, ini I3, biasanya ini enggak ada. Nanti bagaimana yang ada? Gampang ya. Kita biarkan dulu. Nah, selanjutnya yang harus kalian ingat untuk memahami ini, langkah selanjutnya adalah tadi setelah kita buat arahnya ke bawah semua, berarti kalau kita ingat hukum 1 Kirchhoff, jumlah I masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah I keluar di titik percabangan tersebut. Kalau kita lihat ini ada 2 titik cabang A dan B.
Di titik A, kita ingat lagi nih hukum satu kecapnya. Di titik A ini I3, I2, I1 terhadap titik A keluar semua, nggak ada yang masuk, sehingga bisa kita tulis di sini anak-anak hebat, I1 ditambah I2 ditambah I3 itu kan sama dengan 0, karena keluar semua nggak ada yang masuk. Begitu sama kalau terhadap titik B, I1, I2, I3 itu sebagai I masuk, nggak ada yang keluar gitu. Maka ini kita kotakin merah. Nah, ini kita kotakin merah untuk mengingat kita. Gitu ya. Oke. Selanjutnya gunakan, mirip dengan rumus hukum dua kecap ya. Bedanya di sini pakai V, kalau dua kecap 0 gitu kan. Walaupun sebenarnya ini juga kepakai nanti mencari tegangan antar dua titik. Nah, kalau di sebelumnya kan ini 0 gitu ya. Coba cek lagi, ada di bukunya itu yang rumus ini, mencari tegangan dua titik. Kita kotakin juga. Oke. Ya. Setelah itu ini kita partisi. Kita partisi itu bahasa komputer. Kalau bahasa ini kita potong. Biar kalian mudah memahaminya. Ini berarti kan kalau dari layar kalian ini kanan. Kiri ya, sorry, kiri. Ini tengah. Ini kanan. Kemudian langkah selanjutnya, nah, berarti wilayah kiri itu kan 1, berarti kita di sini V1. Nah, lihat persamaan ini ya. Ini. Mana? Iya, ini berarti. Kemudian kita lihat plus atau minus. Kita lihat di sini, kita tentukan arahnya kan tuh tadi I1, I2, I3 ke bawah semua, maka kita jalannya ke arah bawah. Nah, arah jalannya ya. Berarti di sini positif 6 ditambah I1. Nah, di wilayah kiri R-nya ada berapa? Nah, ada 2 seri ya, 2, 2, 4. Berarti jumlahin aja. Jadi 2 tambah 4, 6. Oke. Sekarang wilayah tengah. Wilayah tengah ada 2, berarti kita buat 2 ya. I2. Kemudian positifnya 9 ya. 9 ini positif. Ini juga searah, berarti tadi I2 di wilayah tengah R-nya cuma 3, berarti ini 3. Kemudian wilayah 3, wilayah 3 lagi. Wilayah kanan ini I3, berarti ini V3 gitu ya. Kemudian di sini GGA-nya positif ya, ketemu yang panjang dulu, berarti ini 12. Ditambah ini dia I3. Kemudian R-nya ada berapa di sini? 2 dan 4, jumlahnya juga 6. Iya. Selesai. Bagaimana cara langkah selanjutnya? Ini kita kalikan. Biar nanti nemuin ini gitu loh. Nemuin ini nanti. Duh, hampir mirip dong Pak dengan eliminasi. Iya, ada mirip kombinasi. Nanti kita lihat lebih mudahnya di mana. Nah, kita lihat di sini. Ini I1-nya konstantannya udah 6. I3 6 udah sama, ini I2-nya 3, maka nggak sama kan? Biar sama gimana caranya? Ini dikali 2. Nah, ini tetap 1, ini tetap 1. Nah, baru kita mainkan. Berarti V1 kali 1 tetap semua ini kan. 6 ditambah 6 I1. Yang bawah karena kali 2 jadilah 2 V2. Ini 18 6 I2. Kemudian ini tetap V3 12 ditambah 6 I3. Setelah ini udah selesai. Nah, tambahkan. Ini jumlahin berapa ini? Ingat, ini kan rangkaian paralel kalau kita lihat ya. Ya, ingat pada rangkaian paralel. Nah, apa yang kamu ingat? Iya, pinter. V sama. Kalau rangkaian seri, kalau kita ingat gitu ya, kalau pada rangkaian seri,
Yang sama adalah V-nya. Sorry lagi I ya. I-nya seri I, seri I sama. Nah, ini kita ingat. Ya. Oke, sehingga untuk soal ini berarti P1, P2, P3-nya kan sama. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan V saja. Sehingga jumlah ini berapa ini? 4V. Iya, ini berapa? 36. Ini berapa? 0 loh, kok 0 Pak? Coba, ini kan namanya sama nih. Nah, buat gini. Nah, I1 tambah I2 tambah I3. Cara matematika sama lagi ke sini kan? 6I1, 6I2, 6I3. Nah, makanya Bapak buat di sini I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Dibuatlah ini I1, I2, I3-nya ke arah bawah semua atau ke arah atas semua. Biar apa? Biar ini 0. Nah, 0. Sehingga kan ketemu V kita. Maka 4V sama dengan 36. Berarti V sama dengan 9 volt. Nah, udah ketemu 9 volt. Nah, tinggal ditanya I1, I2, I3 ketemu semua, tinggal mainkan lagi. Kalau ditanya I1-nya, ya berapa I1-nya? Nah, lihat persamaan di sini. Berarti kan kalau dari I1 cari I1 ini saya jabarin lah. Kalau udah terbiasa akan cepat kalian, akan mudah. Ini berarti kan V1 ditambah 6 ya. Tambah keliru ini ya, sama dengannya. Aduh. Gimana Pak Say ini ya? Berarti cari I1. Berarti di sini V1 sama dengan 6 ditambah 6I1. V1 tadi kan sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V berapa? 9. Pintar. 9. Ini 6 6I1. Berarti ini 3. Ini 6I1. Berarti I1-nya setengah ampere. Iya, bagus. Nah, sekarang I2. Kalau I2 berarti cari I2. Berarti pakai yang iya. Ini panahnya kok hilang begini ya. V2 9 ditambah 3 berapa itu ya? I2. Berarti V2-nya berapa? V2-nya 9. Oke ya, 9. Ini tadi 9 juga. Ditambah 3I2. Waduh, ini 0 enak jadinya nih. Maka I2-nya 0. Nah, gitu ya. Sekarang cari I3. Sini ya. Cari I3. Berarti V3 kemudian 12 ditambah berapa ini? 6I3. Berarti ini tadi 9. Ini berarti 12. Ini berarti 6I3. Maka ini min 3. Ini 6I3. Maka I3-nya min setengah ampere. Kok min Pak? Nggak masalah, nilainya benar setengah ampere. Min biasanya di referensi tinggal gini aja, kasih keterangan arah arus dibalik. Nah, gitu aja. Berarti I3 itu bukan ke bawah tapi ke atas. Tapi tidak masalah, benar juga tetap nilainya. Tadi tinggal kasih keterangan ini aja kalau dia minus. Nah, jadi selesai. I1, I2, I3. Kalau dijumlahkan, ketemunya adalah I1, I2, I3 itu sama dengan 0. Nah, seperti ini cara mudah untuk soal 2 loop. Coba kalian bandingkan dengan cara biasanya. Untuk yang 1 loop menggunakan konsep loop 1, loop 2, loop 2 saja ya, karena tidak menggunakan 3 loop. Jadi kalau dari situ bisa kalian pahami, kalian bandingkan dengan cara biasa. Pak, ini sama aja panjangnya Pak ya, karena kita kan baru pertama ketemu.
baru pertama mungkin kalian melihat seperti ini, maka dijabarkan dulu asal muasalnya dalam artian step by stepnya. Nanti kalau udah terbiasa, ini bisa kalian skip di sini nih, ada yang kita skip, tidak usah lagi buat kiri, buat tengah, buat kanan, langsung aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan nanti di contoh kedua, bagaimana menggunakan ini, cara ini biar semakin paham. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti tunggu sesi soal selanjutnya. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan kembali ya ke contoh 2, bagaimana kita terapkan tadi cara mudah untuk dua loop di contoh 1 ke contoh 2. Lupa, contoh 1 juga lumayan panjang. Nah, itu lumayan panjang kan, kita kan baru pertama memahami atau mungkin pertama kali melihat seperti itu caranya, maka bukan jelaskan ya, nanti ketika ketemu soal selanjutnya sudah terbiasa. Nah, kalau tadi cara yang pertama yang detail itu sudah dipahami, nanti ada beberapa tahapan yang bisa kita skip. Kita lihat ya. Oke, contoh 2. Nah, ini sebenarnya kan di soal ini ada dari buku juga. Ini dikasih tahu nih arah loop dan arah ini, tapi Bapak tutup aja. Biar kita gunakan cara kita ya. Nah, ini keterangannya. Gimana cara pertama? Tetap kalau sudah paham langsung saja. Ini wilayah R1, berarti kita buat ini I1 ya, kita buat ke bawah semua. Karena ini R3 berarti ini I3, ini berarti I2 ya, ini untuk resistor ya, bukan untuk dengan gabungan kapasitor, tidak, ini khusus dua loop yang khusus resistor saja ya, termasuk yang pertama juga. Kemudian ya sudah, kalau begitu pakai yang warna hitam, berarti arahnya kita tadi ke bawah semua aja ya. Oke, berarti tinggal di sini gimana nih? Berarti ini tinggal V1 sama dengan di sini GGL-nya sudah hafal ya tadi ya. V sama dengan plus minus sigma E plus minus IR gitu ya. Sudah hafal, biar terlalu biar langsung bisa kita skip gitu ya. Berarti ini ketemu yang positif ya, berarti ini 8 ditambah karena kan sama ya arah I dengan arah kita mau bergerak. Berarti R1 I1, R1 nya berapa tadi? 4. Berarti 4 I1 yang bawah. Oh, yang bawah, yang bagian 3 kalau di bawah begitu ya. Ini 3 nih. Atau mau 2 dulu Pak, berurutan. Oke, berarti di sini V2. Kenapa saya buat I2 ngimbangin ini ya? Kalau kalian buat I3 juga nggak masalah sih. V2 berarti GGL-nya ketemu yang positif ya. 18 ditambah R-nya R2, cuman R2 aja ya, sebelah kanan ini berarti cuman 2I2. Yang bawah untuk persamaan 3 ini berarti V3 tidak ada GGL, malah enak cepet nih, 0. Nah, tambah I3, R-nya R3 berarti 6 3 ya. Seperti biasa, biar nilai I1, I2, I3 nya sama, gimana? Iya, pintar. Ini 3, ini 2, ini 2, ini 6 ya nak ya, keliru Pak saya, ini 6 Pak, ini 2. Oke, nah yuk, berarti kalikan 3V1 ini langsung saja 24. Yang ini Pak enggak usah, nanti kan hilang 0 kan. Kan tugas kita adalah bagaimana caranya membuat I1, I2, I3 konstantannya sama. Itu aja, makanya digunakan kali 3 kali 6 kali 2. Maka nggak usah lagi tambah ini, kan sudah dijelaskan di contoh 1, langsung aja 0 di juga nanti kan. Yang ini berarti tinggal 6V2. Ini berarti 18 kali 6 84 108. Itu 08, ini 0 juga. Bukan 0 juga, macam begini nih kalau masih bingung. Ini 12 I1, ini 12 I2 gitu ya. Kalau masih bingung terus lagi lah Pak Say. Ini 2V3, ini kan 0, ini 12 I3. Ini tinggal jumlahin, ini nggak usah dihitung lagi kan, pasti 0 karena kita buatkan I1, I2, I3 nya searah semua sehingga jumlahin 0. Maka ini sebenarnya bisa kalian hilangkan bagian ini, maka bagian ini nggak usah kalian ini kan tulis lagi kalau emang sudah ngerti ininya nih.
jadi pengalinya biar dia sama konstantannya, nggak usah lagi biar tambah cepet nanti dah. Karena ini rangkaian pangkal kan sama nilai V1 V2 V3 nya, jumlahin aja nih berapa ini 11. Jadi ini berapa anakku? 132 bagi 11, iya ini dapatnya 12. Udah temulah I1, berarti I1 pakai ini ya, di V1 sama dengan 8 tambah 4 I1, ini 12 dipindah terus langsungnya 8-nya. Oke, 4 I1, berarti I1 nya 12 kurangi 8, 4 lagi 4, 1. Oke, kemudian yang 2 berarti V2 kita kasih ini ya biar nggak bingung. Dan ini 18 ditambah 2I2 ya. Kalau pakai yang ini gimana Pak? Persamaan ini ya sama aja. Tapi kalau mau pakai persamaan ini diikutin ya. Jadi diikutin ini nih 3V1 24 tambah 12I1, baru masukkan V-nya berapa 12. Jangan ini dihilangkan, makanya lebih enak pakai kesini aja. Kembali ke awal ini aja begitu. Kalau diikutin sama aja, coba aja gitu ya. Kemudian di sini berapa tadi V2-nya 12 ya. 12 min 18, ini 2 I2, berarti I2-nya min 6 bagi 2 min 3 ampere. Berarti kalau dia minus, arah arus dibalik. Maksudnya apa sih Pak? Berarti yang nilai I2 bukan ke bawah tapi ke atas arahnya. Tapi apakah perlu diulang? Tidak usah, tetap juga nanti nilainya adalah 3 ampere, cuma arahnya aja. Maka dikasih keterangan kalau dia minus, arah harus dibalik. Boleh seperti itu ya. Beberapa referensi seperti itu dibolehkan. Ditanya dengan guru kalian masing-masing di sekolah ya. Kemudian ini kita kasih pembatas lagi. Ketemu nih I2. Kemudian I3 sebenarnya nggak usah lagi pakai persamaan ini, tinggal ingat tadi kan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0, berarti I1 tambah I2 tambah I3 kan sama dengan 0 nih. Kalau dibuatnya seperti ini semua ya udah, I1 nya berapa? 1. I2 nya min 3. Cepet nih, ini I3, maka I3 pindah ruas, min 2 pindah ruas jadi 2 ampere. Selesai. Gampang kan? Kalau udah terbiasa akan gampang. Berarti kalau ini Pak, saya mau pakai yang ini, ya sudah silakan saja. Berarti V3 nya sama dengan 6I3. Ini berapa tadi? 12. 6I3. Maka I3 nya sama dengan 2 ampere. Oh kan? Iya, kita ini. Oke. Mudah kan? Kalau kalian belum terbiasa seperti contoh 1 kan belum terbiasa, lihatnya lama, tapi kalau nanti udah terbiasa lihat lebih mudah. Maka tinggal kalian latihan lagi untuk 2 loop, gunakan cara paksa ini. Pak, kalau nanti ketemu yang begini gimana Pak? Misal ini selesai ya. Bapak kira ini bisa dipahami dengan jelas sekali, tinggal kalian aplikasikan. Misalnya nanti ketemu yang begini nih, 2 loopnya ini minus plus gini, ini minus plus. Ini nggak saya buat R nya ya, kalau kita R nya tidak, bapak fokusnya ke sini dulu. Nah nih misalkan begini, min plus plus min, kalau tadi kan sama semua yang satu dua, ya udah. Berarti kalau ini kita buat ke bawah arahnya, tadi kan tadi I nya ke bawah nih, I1, ini I2, ini I3. Berarti ini ketemu apa di sini? Minus ya, berarti nanti tinggal gini aja. Tinggal nanti di persamaan V nya tinggal gini anak-anakku. Jadi nanti V1 min berapa nilai E nya, V2 nya juga min berapa nilai E di sini, tinggal tambahkan I1 R1 gini kan ya. Berarti kalau ini berarti I2
2. Nah kalau yang 3 kan plus, ya udah tinggal ini V3 plus, berarti ini kan plus ya, tinggal E3 R3. Jadi seperti itu aja. Jadi tetap menggunakan konsep yang kalau ketemu negatif maka E nya negatif. Maka di sini Bapak tuliskan tadi kan di contoh pertama, V ini plus minus sigma E plus minus sigma I kali R, karena ini bisa plus bisa minus. Pak kalau ada 2 gimana di dalam ini? Ya tinggal jumlahin aja. Kalau ini min plus berarti ya tinggal min berarti kan. Kalau di sini ketemu lagi minus, misalkan gini. Nah nih min plus berarti min, ini min juga kan. Nah, jadi ada 2 nih giginya, min 1 ditambah min berapa, seperti itu. Jadi cara ini sama aja ya. Oke, silakan kalian latih kembali cara ini ke soal-soal yang 2 loop yang lainnya. Pak, saya mau mengganti yang contoh I2, contoh 2 ini I-nya saya buat ke atas semua. Silakan. Yang harus diingat, I1, I2, I3 harus arahnya sama semua, ke bawah semua ataupun ke atas semua. Biar apa? Biar jumlah daripada I1, I2, I3 harus bernilai 0, biar nanti menemukan konsep ini. Biar kita bisa menghilangkan ini. Kan begitu kunci tadi kan, ini ke sini ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sukses buat kita semua. Jangan patah semangat. Fisika itu mudah kalau kita ada niat untuk belajar. Oke, jangan lupa angkat tangannya di depan layar kalian masing-masing. Mantap, ada Bapak sumputkan biar luas nih tampilannya. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan, konsep mudah untuk hukum 2 Kirchhoff. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video-video Pak saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.